Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, ma'ba'd. Kembali lagi di rembukan.com, dan kali ini kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ikhwan kembali, yakni kitab terkait kopi dan rokok, di program ngaji tipis-tipis. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Taiki kubab asani kang nomor loro fi bayani man ing dalem jelasake wong harrama kang ngaramake sapa mang aduhana ing rokok. Amalan barang yutkaru kang den sebut apa mah mauhu sertane aduhon. Wa harrama lan ngaramake sapa jamun golongan akeh ulama alat duhane entase rokok amin hum mongko iku setengah saking jamul ulama iku al-Qulyubi utawi Imam al-Qulyubi wal Luqani lan Imam al-Luqani. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini adalah bab kedua. Jadi kemarin rampung bab pertama menjelaskan terkait hukum dari kopi itu sendiri dan sedikit nama atau bahasa dari rokok. Nah, pada kali ini akan dijelaskan tentang hukum dari rokok, dan bab ini diawali dengan pengharaman rokok oleh Imam al-Qulyubi dan Imam al-Luqani. Yang pertama adalah Imam al-Qulyubi, beliau bernama Asyihab al-Qulyubi. Beliau membuat statement di dalam hasyiah yang beliau bikin dari syarah Al-Jalal Al-Mahali liman hajun Nawawi, yakni di bab najasa. Setelah beliau menjelaskan terkait najisnya hal-hal yang memabukkan yang berupa cairan seperti khamar dan lain sebagainya. Lalu beliau menjelaskan bahwa tidak termasuk hal yang najis adalah al-banj. Al-banj ini tanaman yang bisa dibuat bius. Nah, karena alasannya al-banj ini dapat mempengaruhi akal, dapat memberikan efek relaksasi seperti ngefly seperti itu. Jadi istilahnya di sini ada tahdir wa tahtiyati lil akli. Nah, banj ini walaupun memabukkan itu dianggap suci walaupun haram mengkonsumsinya. Nah, dalam kitab tersebut Imam al-Qulyubi atau Imam Asyihab al-Qulyubi menjelaskan bahwa yang termasuk al-banj itu rokok, karena anggapan bahwa rokok ini berbahaya, sebab rokok itu bisa membuka saluran-saluran di dalam badan, yang mana hal itu bisa membuat tubuh kita siap untuk menerima penyakit-penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu rokok itu menyebabkan tarohil dan tanafus. Nah, istilah ini tarohil dan tanafus. Tarohil ini dijelaskan sebagai kendornya otot-otot atau rileksnya otot. Ini membuat kita tidak kuat atau stamina tidak performa staminanya tidak bagus, seperti itu. Dan tanafus ini pelebaran pori-pori membran atau pori-pori kulit. Nah, ini yang lalu membuat tubuh ini dianggap siap untuk menerima penyakit dalam pandangan Syekh Asyihab al-Qulyubi. Selanjutnya yang
mengharamkan rokok juga adalah Syekh Ibrahim Al-Luqani atau biasa disebut Al-Luqani Al-Maliki, yang beliau bermadhab Imam Maliki. Nah, sama di dalam penjelasan bab najasah juga, bahwa al-banj, jadi patokannya ini sebenarnya bukan rokok tapi banj. Banj itu bak nun jim. Ini adalah satu jenis tanaman yang bisa dibuat bius, alias dapat menghilangkan kesadaran seseorang, fly seperti itu. Nah, jadi dasarannya itu, lalu semuanya itu dikiaskan dengan daun ini atau tanaman ini, al-banj ini. Termasuk al-banj menurut Syekh Ibrahim Al-Luqani yakni opium, terus kemudian pala. Pala ini juga dianggap haram, dan beberapa bibit minyak ambar, itu bibit minyak, dan za'faron, yang mana semuanya itu dianggap dapat mengurangi atau melemahkan performa dari otak atau kesadaran otak. Nah, termasuk dari al-banj ini sendiri adalah ad-dukhon atau rokok, di mana kata beliau rokok ini juga bisa menyebabkan itu tadi tahdzir wa tahtiyatu lil akli, seperti itu. Nah, selain itu juga ada Syekh yang kemarin disebut di pembahasan sebelumnya, yakni Syekh At-Tabarasi, Torobasi, dalam kitabnya yakni Tafsiratul Ikhwan fi Bayani Dharari Tembakau Al-Masyhur bid-Dukhan, ini juga beranggapan bahwa rokok ini berbahaya, yang mana bahayanya itu jelas, doror ittiraran bayyinan, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa ulama, yakni Al-Qulyubi dan Al-Luqani, yang memfatwakan rokok itu haram, dan beberapa argumen dari keduanya tentang keharaman rokok. Nah, bukan berarti terus nggak ada ulama yang menghalalkan. Nanti di akhir-akhir kita melihat apakah ada ulama yang kontra dengan fatwa-fatwa beliau. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.